Renungan Hari Kamis 1 Desember 2022, Pekan pertama Advent tahun A. Peringatan Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir Indonesia. Orang yang melakukan kehendak Bapa masuk dalam kerajaan surga. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 26 ayat 1-6, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 21, ayat 24 sampai 27. Saudara-saudariku terkasih, seorang anak kecil akan dituntun oleh orang tuanya dengan berbagai cara agar ia bisa mampu berbicara, mampu berjalan, dan berusaha untuk mengenal orang lain, dan lain sebagainya. Dari proses itu dibutuhkan kesetiaan dan ketekunan dari orang tua untuk mengajar, membimbing, maupun dari anak untuk belajar. Orang yang tekun dan setia akan berhasil. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana pola pendampingan dan pengajaran Yesus kepada para muridnya? Ia juga memakai berbagai macam cara seperti pengajaran, mujizat, perumpamaan, kiasan untuk memperkenalkan siapakah dirinya, bagaimana cara untuk memperoleh keselamatan, atau cara untuk masuk dalam kerajaan surga. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus berbicara khusus tentang syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Yesus tegas mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Syarat pertama yang disebut oleh Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mengutamakan atau menomorsatukan Allah di atas yang lain, bukan mengutamakan keinginan sendiri. Syarat yang kedua adalah mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Di sini dituntut kesediaan untuk mendengar dengan baik, konsentrasi fokus pada sabda Yesus, dan mewujud nyatakan sabda itu dengan tindakan perbuatan. Orang yang memiliki sikap seperti ini dinilai oleh Yesus sebagai orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Sedangkan orang yang tidak mendengar dan melakukan sabda Yesus adalah orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nilai kebahagiaan diukur dari iman dan perbuatan. Maka Yesus mengajak para muridnya untuk membangun iman dan perbuatan mereka di atas kekuatan landasan yang didirikannya, landasan Yesus Kristus sendiri, bukan landasan kekuatan mereka sendiri. Sabda, perkataan, dan perbuatan Yesus harus menjadi sumber dan jaminan untuk memperoleh kebahagiaan, untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku terkasih, sebagai orang beriman, kita tahu apa itu kehendak Bapa, dan kita juga bisa membedakan mana sabda Allah, mana bukan sabda Allah, mana perbuatan Allah dan mana bukan perbuatan Allah. Kelemahan kita adalah masih mengikuti kehendak kita, mengutamakan kehendak kita, bukan kehendak Allah. Kita masih hidup menomorsatukan kehendak kita daripada kehendak Allah. Kita lebih mengikuti suara hati kita daripada suara roh Allah. Sabda Tuhan belum dijadikan sebagai penuntun dan pedoman hidup kita. Maka, mari kita mempergunakan kesempatan Advent ini untuk membaharui sikap, hidup, dan iman kita. Semoga dengan doa teladan dua martir Indonesia, Beato Dionysius dan Redemptus,
yang menjadi pelindung Keuskupan Agung Medan, mendorong kita agar mengutamakan kehendak Allah dan mendengar dan melakukan sabda dan perbuatan Yesus dalam hidup dan dalam karya pelayanan kita. Beato Dionysius dan Redemptus, doakanlah kami.